sambil ngajak jalan-jalan anak itu tuh sambil bagiin surat himbauan untuk membayar pajak. Waktunya libur padahal ya. Waktunya libur. Hari kerja dikejar-kejar anjing gitu ya, hari libur nyampein surat himbauan itu harus juga bawa. Dan itu saya rasa juga petugas-petugas saya di Bapenda juga mengalami hal yang sama pasti. Ya. Adil nggak cucian mobil buka dari jam 8 tutup jam 4, 8 jam. Ya. Kita suruh bayar yang 12 jam. Oh iya. Ya kan nggak adil kan? Adil benar. Tukang es, misalnya pabrik es, dia operasional 3 sampai 5 jam. Kita harus hajar pajaknya 12 jam juga nggak adil. Teriak masyarakat, makanya di situ ada fungsi keadilan. Saya sampaikan tadi, fungsi pajak sebagai fungsi keadilan. Kerja tim sangat dibutuhkan ya? Ya, pastilah. Tidak ada yang namanya satu orang ya. Kita butuh super tim di situ karena Superman nih sudah lewat lah masanya ya. Jadi kita butuhnya super tim. Superman udah lah itu film kartun doang lah ya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Ganis Bungsu, pastinya di acara program SOS, sajian obrolan santai. SOS. Oke teman-teman, kali ini saya muter-muter kota Serang lagi dan pastinya saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Kali ini nggak Dewan dulu nih, sekarang kita main ke kota Serang. Saya sekarang ditemani sama Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Serang, Kang Hari. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kang? Alhamdulillah. Kang, sibuk apa sekarang, Kang? Ya, mencari target, mengejar target untuk pendapatan daerah Kota Serang, Mas Ganis. Ya. Udah masuk ini ya triwulan? Udah selesai triwulan kedua kemarin akhir Juni dan sudah kita closing dan alhamdulillah pendapatan dari pajak daerah over target di triwulan kedua. Ya, mudah-mudahan sampai dengan triwulan keempat lah kita bisa memenuhi target yang dibebankan ke Bapenda ya. Berarti triwulan pertama udah bisa napas nih. Sudah agak bernapas lega nih karena capaiannya bagus lah di triwulan kedua dan dibandingkan dengan periode yang sama Januari sampai Juni 2023 ya kita alhamdulillah ada kelebihan sebesar kurang lebih ya 15 miliaran. Lebih. Ya, lebihnya. Itu makanya saya agak bahagia nih diajak jalan-jalan nih. Senang apalagi diajak nanti ngopi nih, enak nih gitu. Siap. Ya, disclaimer dulu nih. Kenapa saya manggil Akang? Karena dulu juga dari STPD Bang? Ya, saya lulusan tahun 2000 ya. Waduh, 2000. Ya, sudah tua lah. Ganis ya. Di balik ke Serang langsung ke saya penempatan pertama itu di Kota Tangerang sampai 2005. Kemudian pindah ke provinsi dari 2005 sampai 2007. Setelah itu Kota Serang berdiri 2007, saya di surat perintah tugaskan ke Kota Serang sampai dengan sekarang, Ganis. Ditransfer ya. Ya, naturalisasi lah kita ini. Kayak pemain bola. Aclok-aclokan ya. Aduh. Langsung ke Bapenda apa gimana? Enggak. Saya pertama di Kota Tangerang itu di Badan Keuangan. Badan Keuangan. Di provinsi di Biro Keuangan. Sempat ke provinsi? Ya, di Kota Serang itu saya di Badan Keuangan. Kemudian di Bapeda, kemudian di Kominfo, baru terakhir sekarang saya di Bapenda. Gitu Mas Ganis ya. Panjang juga ya. Ya, lumayan lah buat menuhin CV. Bapenda udah berapa tahun? Dari 2021 Mas Ganis. 2021. Per Februari 2021 itu berdiri Bapenda dan saya sudah di Bapenda itu. Berarti udah pas dari Kominfo ke Bapenda juga udah nggak terlalu kaget ya karena sebelumnya memang di keuangan kan udah lama gitu keuangan ya, jadi nggak aneh-aneh amat lah. Pertama kali dari Kominfo ke Bapenda dikasih PR target juga? Ya jelas. Pertama dari awal itu
melakukan peralihan ya, dari BPKD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Kemudian fungsi pendapatan dipisahkan karena amanat undang-undang. Nah, target pertama untuk pajak daerah itu 125 miliar. 125 miliar. Pas masuk Kang Ari? Pas masuk. Dan kita bisa realisasi 130 miliar. Kemudian target berikutnya 143 miliar, bisa kita tembus 144 miliar dan seterusnya sampai dengan sekarang nih. Gitu tuh. Iya. Berarti tiap tahun selalu ditambah target. Selalu ditambah. Iya, selalu ditambah targetnya. Kenapa? Melihat perkembangan dari Kota Serang sendiri. Pertumbuhan ekonomi, perkembangan perdagangan dan jasa yang ada di Kota Serang, sehingga secara ekonomi terkait dengan besaran pajak dan target itu ya pasti selalu mengikuti perkembangan itu, dan itu juga harus butuh effort lebih lah dari sisi strategi, kemudian upaya-upaya optimalisasi dari sisi intensifikasi, ekstensifikasi dan sebagainya. Tapi target berarti tahun depan naik lagi pasti. Tahun depan naik lagi ke angka 300-an lebih, 326 miliar. Sekarang 216. Berarti naik 100 miliar lebih tuh. Gila, udah setahun kan ya. Aduh, itu butuh. Jadi saya nggak boleh diem itu. Saya, Bapenda, anak-anak nggak boleh kayak jaga warung, nggak boleh kayak jaga warung nunggu pembeli datang, nggak bisa. Harus ada upaya-upaya sosialisasi, edukasi untuk meningkatkan kepatuhan sama memperluas basis potensi, kan? Pertumbuhan pasti harus kita kejar itu untuk itu. Berarti kerja tim sangat dibutuhkan ya? Ya, pastilah. Tidak ada yang namanya satu orang ya. Kita butuh super tim di situ karena Superman nih sudah lewat lah masanya ya. Jadi kita butuhnya super tim. Superman udah lah, itu film kartun doang lah ya gitu. Oke. Ari, kalau dari Bapenda sendiri dia mungut atau seperti apa sih sistemnya? Jadi ada 3 tupoksi Bapenda. Ya, satu adalah pengelola untuk pajak daerah. Kalau mengelola berarti dari mulai pendataan, pendaftaran, penetapan, penagihan, pelaporan, pembayaran dikelola Bapenda. Semua itu dari mulai pendataan sampai ujung pembayaran, itu namanya pengelolaan. Fungsi keduanya, tupoksi keduanya itu adalah sebagai koordinator untuk retribusi daerah. Nah, itu yang mungut dinas-dinas penghasil. Dinas-dinas penghasil kayak parkir, retribusi tepi jalan umum, itu dinas perhubungan yang memungut, menyiapkan layanannya, tempat parkirnya, petugasnya, sarana prasarana, baru bisa mungut tuh. Nah, nanti laporannya ke Bapenda karena fungsi koordinator. Pemungutan semua oleh dinas yang bersangkutan, itu untuk yang tugas kedua, koordinator untuk retribusi daerah. Yang ketiga adalah koordinator untuk lain-lain PAD yang sah ya. Apa tuh? Lain-lain PAD yang sah, ada jasa giro, ada dividen, apa semua. Itu juga laporan, kami terima laporan. Kerja sama daerah, itu kami yang di fungsi koordinator. Jadi kami menghimpun laporan-laporan yang ada di masing-masing dinas penghasil sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Apakah dia retribusi daerah, apakah dia ngelola lain-lain pendapatan yang daerah yang sah gitu. Kayak kuliner, sekarang kan banyak kuliner, hotelan segala macam. Tumbuhnya masif, itu pajak. Itu maksudnya pajak. Itu pajak PBJT atas makanan minuman dan PBJT atas perhotelan. Itu masuk di item pajak. Item pajak. Tetap di Bapenda itu. Bapenda kalau itu tugas pertama yang pengelolaan pajak daerah. Ada berapa sih Kang Ari yang ini ya pajak-pajak? Ada berapa banyak pajak yang dikelola? Yang dikelola kita ada kurang lebih 9 jenis pajak. 9 jenis pajak. Dari mulai hotel, kemudian resto atau makan minum, kemudian reklame, air tanah, kemudian PBB, kemudian penerangan jalan, PPJ ya, PBB, kemudian BPHTB, terus ada sarang burung walet, sarang burung itu memang potensinya tidak ada, jadi secara perda ada, tetapi kita memang tidak pungut untuk yang sarang burung walet itu, karena memang potensinya nggak ada.
Iya. Tapi yang seksi dari ke-9 itu apa? Yang seksi itu BPHTB sama Hotel Resto. 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 Ya. Kafe-kafe. Kafe-kafe itu kan memang namanya juga kota perdagangan sama jasa ya. Benar. Aktivitas perdagangan jasa itu dominan. Ya. Kafe, resto itu pasti peningkatannya fluktuatif sekali. Sangat signifikan sekali. Ya. Di mana awal itu 12 miliar, sekarang sudah bisa tembus 36 miliar. 2021 itu masih 12 miliar. 12 miliar. Masih 12 miliar targetnya. Sekarang udah tembus ke 36 miliar. Dalam waktu 3 tahun nih. 3 tahun. Terhambat Covid 2 tahun. Ya kan? 2021 ya. Jadi pertumbuhan kota jasa ini sangat luar biasa Mas Ganis. Dan ini memang potensi yang harus kita lihat. Kita lihat sebagai potensi yang sangat signifikan terhadap peningkatan PAD Kota Serang ya. Oke. Selain itu ada lagi? Ya, PPJ. Pajak penerangan jalan. Karena kota pun harus terang. Ya. Harus terang, PJU-nya terang, warga-warganya dilayani lampu-lampu jalan yang terang. Nah, itu tuh ada pajaknya. Ya, makin terang Kota Serang, makin besar pajaknya PPJ gitu tuh. Jadi kalau sering mati-mati itu adalah PPJ-nya kecil lah kan. Kalau sering mati lampu, mati listrik gitu tuh. Benar. Itu seksi itu. 2 itu ya? Iya, sekarang aja sudah tembus ke 44 miliar dari dulu cuma 15-an itu waktu awal tuh. Sekarang 44. Itu di target atau pendapatannya? Udah masuk 44. Udah masuk. Berarti di tahun kemarin saya sudah 44 tahun kemarin. Berarti pas nempatin orangnya. Ya, jadi memang harus kita bisa lihat celah namanya kota perdagangan sama jasa ya harus kita optimalkan dari sisi-sisi perdagangan dan jasa. Itu yang kita jadikan primadona ya. Walaupun yang lain kita nggak boleh tinggalin. Yang lain tetap kita lakukan edukasi, tingkatkan kepatuhannya dan sebagainya supaya juga memberikan supporting terhadap pajak daerah Kota Serang itu. Oke. Kang, ini kan tadi ngelihat dari pajak yang berapa 10 sampai 30 terus naik ya, pendapatannya naik. Ya. Kesulitannya ada nggak sih Kang? Aduh. Ya jelas lah ya namanya. Apa ada cerita Pak nagih ketika pendataan atau apa nggak ada orangnya? Ini harus dipahami dulu nih ya. Jadi namanya pajak itu sifatnya wajib dan memaksa. Ya. Pajak itu adalah bentuk loyalitas dari warga negara kepada negaranya. Benar. Dan itu sifatnya memaksa, wajib ya. Nah, untuk ningkatin kepatuhan namanya urusan sama orangnya. Ada yang patuh, ada yang bandel gitu kan, ada yang pura-pura bandel gitu kan, ada yang ya macam-macam lah kita hadapi. Kebanyakan memang interaksi ya antara petugas sama itu. Dulu saya petugas pajak di Kota Tangerang, itu nganterin SPPT PBB ya, SPPT PBB. Muter itu ya? Saya muter karena di sana itu 13 kecamatan. Dan saya koordinator PBB-nya gitu dulu di Kota Tangerang. Itu saya nganterin itu. Berhadapan sama rumah orang gitu yang pagarnya tinggi dan anjingnya banyak. Itu kejar-kejaran sama anjing nganterin SPPT PBB doang gitu dong. Kemudian Sabtu Minggu itu penyampaian surat himbauan. Sabtu Minggu. Jadi di hari libur saya itu Sabtu Minggu saya dulu punya anak satu yang kecil ya waktu di Tangerang itu. Itu saya bonceng pakai Honda Win untuk nganterin surat himbauan Sabtu Minggu. Sambil ngajak jalan-jalan anak itu tuh sambil bagiin surat himbauan untuk membayar pajak. Waktunya libur pedal ya? Waktunya libur. Hari kerja dikejar-kejar anjing gitu ya. Hari libur nyampein surat himbauan itu harus juga bawa. Dan itu saya rasa juga petugas-petugas saya di Bapenda juga mengalami hal yang sama pasti. Karena berhadapannya sama orang gitu ya. Belum yang ada yang pura-pura sembunyi, ya kan? Tapi kan tetap harus dihimbau gitu kan. Baik manual, didatengin, nyetor, misalnya mau nyetor kan males karena kan. Pengen lah ngapain nyetor ke ini jauh. Nah kita siapin tuh jemput bola, mobil pepeling, kita simpen di daerah tersebut untuk bayar supaya dekat. Kita siapin pembayaran di Indomaret, jadi sambil jajan dia sambil bayar pajak, gitu kan? Lebih mempermudah. Iya. Terus kita siapin sekarang aplikasi mobilenya di handphone tuh, namanya eSIM tuh ya. Sambil rebahan dia bisa bayar, tinggal QRIS selesai kan gitu sambil apapun lah dia itu kan. Kami harus memudahkan itu. Berarti harus banyak inovasi. Ya mau tidak mau di era sekarang itu kan. Era digital. Ini kan juga harus kita singkapi sebagai pemerintah daerah dengan cara yang kayak gitu. Manual kita kejar, pepeling, kemudian
channel-channel pembayaran kita perluas, aplikasi yang memudahkan mereka sampai dengan membayar itu juga kita siapin gitu. Jadi ya emang supaya nggak ada alasan, nggak ada alasan lagi. Wah susah nih Pemdanya, terus wah macem-macem lah alasan itu. Males lah mader gue mah ke itu tuh, kan? Berarti sekarang nggak ada alasan, Mas Gani, sudahlah. Tinggalkan praktek-praktek dulu yang menghindar pajak itu udahlah. Karena itu kewajiban, udah penuhin saja kewajiban Anda kan gitu. Tapi Kang, ngomong-ngomong pajak, itu apakah ada keringan-keringanan nggak sih? Ya, jelas. Itu selalu. Seperti apa tuh, Kang? Ini saya gambarkan dulu bahwa pajak itu ada dua fungsi. Satu fungsi pemenuhan kas umum daerah. Kedua adalah fungsi keadilan buat masyarakat melalui fungsi distribusi, regulasi dan stabilisasi. Nah, ekonomi turun misalnya kan laju pertumbuhan ekonomi turun, kami relaksasi pajak. Seperti COVID kemarin. Penghapusan denda, pengurangan pokok. Itu sebagai bentuk itu tuh fungsi pajak sebagai fungsi keadilan kepada masyarakat gitu, memenuhi itu unsur itu, dan itu juga harus dipenuhi. Ada yang memang tidak punya penghasilan sama sekali gitu tuh, pensiunan, kemudian janda atau duda yang nggak punya penghasilan, itu tinggal mengajukan saja ditampili surat pengantar dari kelurahan atau dari aparat setempat. Gitu. Nanti kami cek, kami lihat benar nggak yang bersangkutan memang tidak punya penghasilan lain. Cross check ya. Cross check, ada petugas verlapnya, benar nggak dia memang sumber penghasilan dari pensiun. Itu kan ada relaksasi itu. Kemudian nanti pas ulang tahun kota juga kita selalu memberikan relaksasi gitu untuk itu. Nah, kalau yang ada pajak apa bumi, air dan air tanah. Ya. Itu seperti apa sih, Kang? Sama air tanah, contoh nih kan kita lihat nih kan yang pengguna air tanah itu mungkin dari sisi perhotelan, ya pasti kan, kemudian cuci mobil. Kemudian dari pembuat es itu pabrik es. Nah, kita kan lihat perhitungan dari jam operasional dia. Kan kebanyakan nggak punya meteran ya, meterisasi. Kalau untuk yang perusahaan-perusahaan kecil itu kan yang homemade ya. Iya, nggak mungkin dia pakai meterisasi kan gitu. Nah, kita hitung dari kapasitas mesin kali jam operasional dia. Kalau dia operasionalnya 3 jam atau 5 jam ya kita tinggal kali saja gitu kan, kali tarifnya kan berapa kan? Enggak dihitung 24 jam. Kalau memang regulasinya itu kapasitas mesin pompa kali 12 jam. Itu maksimal. Maksimal. Tapi kan ada fungsi keadilan yang saya sampaikan tadi ke Mas Ganis ya. Adil nggak cucian mobil buka dari jam 8 tutup jam 4, 8 jam kita suruh bayar yang 12 jam. Ya kan nggak adil kan? Adil, benar. Tukang es misalnya pabrik es dia operasional 3 sampai 5 jam kita harus hajar pajaknya 12 jam juga nggak adil. Teriak masyarakat, makanya di situ ada fungsi keadilan. Saya sampaikan tadi fungsi pajak sebagai fungsi keadilan, regulasi, distribusi, kemudian stabilisasi. Itu yang harus dipahami. Nggak boleh saklek kita juga. Petugas pajak juga mempunyai mekanisme dan ada kriteria untuk menetapkan si A, si B, si C. Gitu. Yang kedua memang sifat pajak itu kan self assessment. Yang bersangkutan sendiri yang menghitung, kemudian beliau sendiri yang melaporkan, beliau sendiri yang bayar kan si PP-nya itu. Kami hanya monitor yang bersangkutan gitu. Nah, ini yang perlu saya jelaskan pada seluruh rekan-rekan sekalian, kemudian ke Mas Ganis, supaya pandangan masyarakat, pandangan orang bahwa pajak itu sifatnya kayak apa ya, kayak nagih utang. Bener nagih pajaknya, tapi kami bukan debt collector kan gitu tuh. Itu bedanya. Dan itu ada keringan-keringan. Ada regulasinya, ada syarat dan ketentuan berlaku. Ya kan SKB-nya ada itu. Gitu Mas Ganis. Nah, teman-teman, jadi itu wawasan kita baru itu. Saya seakan-akan ketika ditagih pajak ini itu segala macam, waduh, udah mikirnya macam-macam. Ada keringanan sepanjang dia punya alasan yang kuat untuk itu. Tertimpa musibah ABC dibuktikan saja semua. Nanti petugas pajak yang menentukan gitu tuh. Memenuhi syarat tidak ini untuk dapat keringanan. Kemudian alasannya masuk dalam kriteria atau tidak kan gitu tuh, itu ada mekanismenya gitu. Mantap. Gitu Mas Ganis. Ini ya jangan disamakan dengan debt collector, nagih mobil, nagih utang langsung diambil mobilnya, langsung diambil ini, nggak ada proses lah. Semua juga ada prosesnya itu. Oke, Kang Heri. Terakhir nih Kang Heri. Ini pertanyaan-pertanyaan dari mungkin warga Kota Serang juga. Setelah pajak-pajak itu
dibayarkan, bapenda segala macam. Itu akan diapakan? Mulus ya jalannya ya? Mulus ya? Ada bolong-bolong nggak nih? Ada bolong-bolong nggak nih? Aman. Buat jalan salah satu ya? Jalan. Oke. Trotoarnya tuh trotoarnya bagus ya. Trotoarnya kan tuh. Ada kaum difabel, ada jalan untuk kaum difabelnya. Haltenya nih ada nih kan. Itu dari situ semua itu. Dari duit pajak balik lagi. Berarti dari rakyat buat rakyat lagi untuk fasilitas umum, maksud publik gitu. Mulus nih, nggak ada bolong-bolong jalan yang dilewatin barusan ya. Trotoar kanan kiri rapi gitu. Itulah salah satu yang fungsi dari pajak kembali lagi kepada proses pembangunan. Jadi kalau misalnya nggak bayar, bagaimana pemerintah daerah mau bikin trotoar yang bagus, mau bikin jalan yang mulus, itu drainase, tuh bagus drainase. Nah, teman-teman tuh makanya kalau mau Kota Serang ini lebih bagus, lebih baik segala macem, ya taat bayar pajak. Ya, taat bayar pajak sesuai waktunya. Jangan takut gitu, jangan pernah takut untuk bayar pajak. Toh ada kalau misalnya berat, kami juga memahami itu, ada regulasi yang bisa memayungi itu, kemudian bisa membantu rekan-rekan dari masyarakat juga untuk melakukan relaksasi dan sebagainya. Oke, Kari, sebelum penutup, terakhir pesan kepada masyarakat warga Kota Serang terhadap pajak biar nggak malas-malasan lagi segala macam. Warga Kota Serang semua ya, saya hanya sedikit mengingatkan kepada rekan-rekan sekalian atau masyarakat Kota Serang, pajak adalah kewajiban ya, namanya hukumnya wajib ya. Kalau tidak dilakukan secara Islam itu berdosa. Penuhi saja kewajiban itu. Kemudian yang kedua, kita bangun sinergitas antara masyarakat dengan kami, pemerintah Kota Serang, karena kami juga tidak bisa melaksanakan tugas secara optimal apabila tidak ada kerjasama dari masyarakat Kota Serang, dalam hal ini wajib pajak Kota Serang. Jadi bayarlah pajak tepat pada waktunya. Nah, itu tuh. Mantap. Oke, Kang Ari, makasih banyak nih. Sama-sama. Lain kali kita ngobrol lagi. Oke, karena siap. waktu udah hampir setengah jam ya. Ya teman-teman. Masih banyak jalan ini kita harus tuh. Dicor semua di depan nih, Mas Ganis tuh. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain waktu dan terus ikuti program kita di SOS Sajian Obrol Santai. Sampai jumpa dan bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.